Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat malam semuanya untuk ITT Presents. Udah lama banget nih kita nggak jumpa dengan Raisa ya, karena kemarin kita lagi padat banget sama UTS dan juga tugas-tugas yang menumpuk nih. Nah, akhirnya pada malam hari ini kita bakal kedatangan mahasiswa ITTP nih, dengan jurusan teknik. Mungkin teman-teman yang masih belum tahu atau belum terlalu tahu tentang apa itu prodi teknik logistik, atau untuk teman-teman yang udah tahu nih tapi masih ingin cari tahu lagi tentang teknik logistik, jangan khawatir, jangan ragu, dan juga jangan risau, karena di live Raisa malam ini kita akan bahas banyak banget tentang seputaran teknik logistik. Nah, gak usah perlu lama-lama, udah ada Kak Firman di sini. Halo Kak Firman. Kak Firman masih ini, mute. Halo. Halo, Kak Firman, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Iya. Jadi pertama kalinya kita bicara kayak gini ya, Kak Firman ya. Kita juga belum terlalu kenal. Boleh banget Kak Firman memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firman Syah Israfil Putra. Biasa dipanggil Firman dari Teknik Logistik angkatan 2021. Aslinya dari mana nih Kak Firman kalau boleh tahu? Asalnya dari Madiun, Jawa Timur. Wih, jauh banget ya Kak, ke Purwokerto. Ya, rezekinya mungkin kuliah di sini sih, di TTP. Iya, berarti malam ini kita kan akan bahas tentang prodi teknik logistik ya Kak ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya atau penasaran banget sama teknik logistik, boleh banget tanya di kolom chat Instagram, nanti aku bacain. Jadi kalau bisa, karena kita jarang-jarang banget bahas tentang teknik logistik, jadi jangan disia-siain kesempatannya. Kak Firman ini kan dari prodi teknik logistik ya Kak? Ya, benar. Kenapa sih Kak masuk teknik logistik? Kalau alasan aku pribadi sih masuk teknik logistik tuh waktu itu kan searching gitu, kayak apa sih teknik logistik tuh, kayak menarik banget, namanya aja logistik gitu. Iya. Kayak apa sih logistik itu, kayak menarik gitu. Terus searching kayak apa sih teknik logistik? Oh, ternyata teknik logistik tuh kayak mempelajari alur barang gitu, terus mempelajari banyak hal gitu. Jadi kayak tertarik di dunia industri, terutama di logistik ini gitu. Karena iya emang sih, emang bener, kayak logistik itu kalau buat aku sendiri terlalu asing ya kan. Kalau untuk teknik logistik, kenapa dari banyaknya pilihan prodi Kak Firman ini milih teknik logistik? Kalau alasan aku pribadi milih teknik logistik itu karena yang satu, waktu searching itu teknik logistik itu adanya cuma di beberapa universitas sih di Indonesia. Jadi kayak masih langka gitu. Apalagi saingan kita buat nanti besok mencari kerja dari teknik logistik itu kan masih bisa, itu masih ada sedikit lah gitu. Terus yang kedua, karena emang pengen melanjutkan studi S2-nya magister gitu sih, di magister logistik gitu. Itu sih yang keren banget. Oke, kalau tadi prodinya teknik logistik, terus kalau milihnya di ITTP nih Kak Firman, karena kan banyak banget juga universitas yang menyediakan teknik logistik, kenapa Kak Firman lebih milih di ITTP? Karena waktu itu lihat di salah satu Instagram sih, terutama di Beranda gitu, kayak waktu itu kan udah kayak di PTN gitu kan, nggak keterima nih, belum rezekiku gitu. Nah, lihat-lihat di Beranda ada menarik nih kok, Institut Teknologi Telkom Purwokerto gitu, kayak menarik banget. Terus lihat-lihat lagi jurusannya ada apa aja gitu. Ternyata ada teknik logistik yang bikin penasaran gitu sih. Penasaran tuh kayak gimana nih Kak? Gimana? Penasarannya kayak gimana nih? Kayak penasaran, wah bakal belajar apa aja nih di teknik logistik, atau pekerjaan apa aja nih? Ya, Penasaran
Sebenarnya tuh lebih ke kayak gini sih kan, dulu di SMK kan, kan aku SMK otomotif gitu. Jadi waktu searching teknik gitu kayak teknik industri gitu, udah ada gitu di universitas ini mungkin. Terus lagi ada teknik ini, oh ada lagi gitu. Terus ada nih teknik logistik gitu. Ini teknik apa sih, kayak penasaran aja nanti kerjanya gimana, terus mempelajari apa aja gitu. Sama nggak sama teknik-teknik lainnya gitu sih. Jadi penasaran. Oke. Kalau boleh tahu Kak Firman ini angkatan berapa? Angkatan 2021, jadi masih Oh, maba. oh, oke, kita sama-sama maba ternyata. Tapi aku panggil Kak Firman aja biar lebih formal aja. Eh, Kalau boleh tahu teknik logistik itu ada berapa kelas, Kak Firman? Kalau di tahun saya sendiri ini baru ada satu kelas sih, Kak. Jadi ada Oh, satu kelas. oke. Kalau mungkin kita kan udah belajar sekitar 3 bulan ya, atau iya 3 bulan. Itu mungkin bisa dijabarin nih sedikit teknik logistik itu belajar apa aja sih? Eh, Selama belajar 3 bulan ini, selama kuliah 3 bulan ini sih di teknik logistik itu saya banyak belajar sih, kayak jadi ternyata pandangan saya tentang logistik itu salah, kayak mungkin mikirnya orang-orang tuh logistik berhubungan sama kurir gitu. Ya, aku Enggak, juga sempat berpikir gitu. logistik itu kayak lebih ke gini, kita tuh mempelajari alur barang gitu, terus penyimpanan, terus ada kayak distribusinya, terus nanti ada moda transportasinya gitu-gitu. Jadi kayak menarik banget gitu, kayak di perusahaan, kalau diteliti lagi atau dipelajari lagi itu kayak menarik banget gitu. Kalau yang di kapal-kapal itu termasuk yang teknik logistik bukan sih, Kak Firman? Kalau yang Eh, gitu. bisa jadi sih. Sebenarnya kalau dibilang di kapal-kapal atau kayak di bandara-bandara gitu bisa juga. Tapi di sini tuh teknik logistiknya tuh cakupannya tuh luas gitu loh. Jadi kayak teknik logistik itu selama di perusahaan itu ada inventarisasi barang atau aliran barang yang masuk atau keluar gitu, pasti dibutuhkan logistik gitu. Jadi nggak cuma di perusahaan, nggak cuma kayak di bandara atau di pelabuhan gitu, bisa di perusahaan-perusahaan besar juga. Berarti buat teman-teman semua nih, teknik logistik bukan cuma sekedar kurir paket ya, Kak Firman ya. Ya, Tapi pasti. alurnya barang. Ya, benar. Iya. Kak Firman sekarang lagi di mana nih posisinya? Kalau boleh tahu. Ini udah di Purwokerto sih. Oh, berarti Kak Firman juga ikut hybrid. Hybrid? Nggak hybrid sih, aku nggak kebagian hybrid. Soalnya waktu itu vaksinasinya belum lengkap gitu, jadi belum bisa hybrid. Oh, Kak Firman nggak itu vaksin di Telkom? Sudah kok, jadi waktu itu emang dosisnya bukan dosis yang diikut di Telkomnya itu sendiri gitu. Jadi dosisnya beda. Oke. Berarti Kak Firman ini kuliahnya full online ya, walaupun di Purwokerto. Ya, full on. Gimana Purwokerto? Kan Kak Firman dari Madiun, gimana perubahan suasananya atau adaptasinya gimana nih? Bisa diceritain? Eh, Adaptasinya bisa sih, lebih lingkungannya juga enak juga kok. Apalagi kosku kan juga itu dekat sama kampus, lumayan dekat sih. Jadi kayak bisa lihat kampus kalian gitu, terus bisa ketemu sama dosen-dosen dari teknik logistik juga kemarin gitu. Kak Firman berarti ini nih sering ke kampus ya, main ke kampus. Ya, sering sih, sering. Tapi aku mau tahu deh Kak, itu Purwokerto murah-murah nggak sih makanannya? Aduh, tergantung sih. Kalau kalau kitanya sendiri mau hedon ya ada, kalau yang murah juga ada gitu. Berarti tinggal menyesuaikan aja ya, untuk kita Ya, mau beli. kan aja sih. Iya. Berarti selama selama kuliah online gini, itu Firman belajar gimana? Walaupun di Purwokerto. Eh, Kalau aku sih belajarnya sendiri kan, itu kan walaupun kuliahnya masih online gitu juga belajarnya juga tetap kayak beberapa materi atau beberapa matkul gitu kan, mungkin ada yang kesulitan gitu. Nah, itu belajar juga. Jadi kayak belajar ya sewajarnya aja.
Oh, oke oke. Berarti untuk kan banyak ya organisasi di di ITTP. Ya, Kan berarti termasuk yang organisasi yang yang suka ngikutin event offline nggak sih? Atau ikut online aja gitu? kalau bisa dikatakan pengen offline sih, pengen. Jadi juga eh, pengen berbaur juga sama yang lain gitu, jadi pengen offline gitu. Cuma kalau kan di organisasi kampus ini kan banyak nih yang udah offline atau online gitu kan. Nah selama ini masih ikut yang online sih, soalnya kayak yang offline sendiri mm, maksudnya belum dari segi saya sendiri kayak belum bisa kumpulnya gitu, jadi masih ngambil yang online gitu sih. Masih banyakkan online juga ya teman-temannya ya. Uh, Benar. Oke, buat teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya tentang teknik logistik, boleh banget di kolom Instagram nanti aku bacakan ya. Ada yang nanya nih, Kak Firman, lulusan teknik logistik itu bisa gabung nggak sih ke Telkom? Ya tentu aja bisa dong, pastinya bisa. eh Seperti yang udah aku bilang tadi kan, jadi kayak teknik logistik tuh di mana aja bisa, karena selama ada alur barang atau alur rantai pasok, aliran material gitu, bahkan ada penyimpanan barang inventarisasi perusahaan gitu pasti bisa ada logistik. Jadi logistik bisa. Oke, berarti dari teman-teman bisa banget kalau mau masuk teknik logistik jangan takut, jangan ragu ya pasti bisa masuk ke perusahaan Telkomnya ya Kak Firman ya. Bisa dong, pastinya bisa. Pasti. Nggak cuma teknik logistik doang, tapi semua prodi mungkin bisa ya Kak masuk ke perusahaan Telkom. Bisa, bisa. Jangan takut. Aku dengar-dengar nih ya Kak Firman itu eh, dapat beasiswa, benar gak sih? Atau aku salah orang? Gimana ya? Ya, alhamdulillah aku dapat beasiswa di TTP gitu. Oke, wih, keren-keren. Selamat ya Kak Firman. Ya, Kalau kalau boleh tahu Kak Firman ini lewat jalur apa? Waktu biasa dan gimana aku caranya kan sih Kak? dapat beasiswa itu dari jalur FON atau Forum OSIS Nasional itu. Oh, Kak Firman berarti anak OSIS ya dulunya ya? Nah, dulu anak OSIS. Keren-keren. Terus, Ya itu dulu sebelumnya, jadi pendaftarannya FON itu tuh dulu nggak tahu kan. Jadi Hamin 2 pendaftaran itu baru kayak mendaftar karena dibilangin temen sama waktu itu muncul di beranda IG gitu. Ada FON lagi buka jalur pendaftaran untuk kuliah di ITTP gitu. Terus kayak, wah boleh nih, coba aja dulu mungkin emang rezekinya gitu. Dan ternyata emang rezekinya di ITTP gitu. oke, berarti pas dengar pas tahu Kak Firman keterima di TTP lewat jalur beasiswa tuh gimana sih perasaannya? Wah, mama aku dapat beasiswa di TTP. Gitu nggak sih? Iya, jadi kayak eh, itu kan 2 hari sebelum penutupan itu baru daftar. Terus penutupan, terus kalau nggak salah tanggal 27 atau 28 Juni gitu 2021 itu ada tes wawancara. Dan sebenarnya waktu seleksi administrasi itu udah kayak nggak yakin gitu, kayak harus kan di administrasinya itu kan banyak tuh kayak ada sertifikat OSIS atau surat aktif siswa SMK gitu-gitu. Nah udah kayak nggak yakin sih kak nggak lolos administrasi, ternyata alhamdulillah lolos. Terus waktu wawancara juga itu kayak nanti bisa ya nggak ya, terus wawancaranya apa aja gitu, kayak takut nanti nggak bisa jawab. Ternyata tuh nggak sesuai yang kita takutkan gitu, wawancaranya tuh enak banget di situ. Terus waktu pengumuman alhamdulillah itu pagi jam 3 itu nggak bisa tidur lihat pengumuman, ternyata di email itu ada. Habis subuh sih baru berani buka gitu, habis sholat subuh ternyata dibuka dan alhamdulillah lolos gitu. Alhamdulillah. Tadi kan Kak Firman itu bilang Kak Firman nyoba PTN ya Kak? Nyoba PTN nyoba. Alhamdulillah Itu nyoba. pengumumannya tuh mau nyoba PTN yang SNM atau SBM ya? Aku SNM sih nyoba.
Oh, berarti pengumuman Telkom sesudah pengumuman SNM atau sebelum? Sesudah Oh, dong. berarti habis patah hati langsung dapat ini ya. Iya, Wah, dapat rezeki langsung dari iya. TTP. Langsung diganti sama yang lebih wow, malah Wow. Iya. kuliah siswa keren banget kan. Uh, ya, Kak, Kak ada yang tanya nih, untuk prospek kerjanya itu kira-kira kalau di perusahaan luar selain Telkom itu kira-kira apa aja ya Kak bisanya nanti kalau untuk prodi teknik logistik? Oh. Eh, Selama aku kuliah 3 bulan ini sih di Telkom ini, terutama di teknik logistik itu, aku semakin paham, baru sepemahamanku nih ya. Jadi prospek kerja di bidang teknik logistik sekarang ini nih sebenarnya cukup luas sih. Kalau dalam eh, perusahaan-perusahaan di Indonesia pun mungkin masih cukup luas gitu. Apalagi kan ini lagi meningkatnya kebutuhan di bidang layanan e-commerce kan, kayak di Shopee, Ya Lazada, lagi gitu banyak sih. banget belanja online sih sekarang. Nah, di mana itu kan nggak dipungkirin kan bahwa kayak e-commerce gitu kan nggak luput dari namanya bagian logistik gitu. Ya. Jadi kayak harus ada arus pengiriman barang gitu. Jadi logistik tuh kayak dibutuhkan banget di prospek kerja dimanapun gitu. Kayak di perusahaan besar pun kalau ada kayak aliran barang gitu atau arus pengiriman barang gitu kan pasti dibutuhin logistik gitu. Jadi Iya betul. khawatir soalnya prospek kerjanya tuh luas banget. Iya, apalagi teknik logistik kalau prospek kerjanya kayak gitu kan di zaman pandemi COVID sekarang orang-orang lagi pada di rumah, lagi pada cuma bisa belanja online itu malah makin terbuka banyak gak sih lapangan pekerjaan dari dari jurusan yang teknik logistik ini. Benar dong, benar. Benar. Beragam banget. Jadi buat teman-teman yang mau ambil teknik logistik atau masih ragu buat ambil teknik logistik, jangan takut mungkin ke depannya walaupun pandemi udah berakhir, tapi sekarang udah malah lebih sering belanja online nggak sih? Kak Firman suka belanja online nggak? Iya, masih dong. Pastinya kebutuhan ke depannya itu bakal meningkat ya kan Kak untuk belanja. Benar banget. Benar banget. Pengiriman jadi pasti banyak lah lapangan pekerjaan untuk teknik logistik. Iya, benar. Kan Kak Firman tadi masih maba ya? Iya. Boleh tahu gimana sih kesannya kuliah di TTP nih? Atau lingkungannya atau temannya dan dosen-dosennya bisa sedikit ceritain mungkin? Eh, Bisa dibicarakan sih, lingkungannya enak sih. Orangnya juga seru-seru gitu, kayak kuliah gitu enak. Jadi temennya itu mungkin ada tuh kayak statement di luar sana kan, kayak ada statement kayak teman kuliah itu nanti kayak gini gini gitu gitu Ya, gitu. Di lebih aku sendiri sih selama ini ya? ya, jadi kayak di aku sendiri sih selama kuliah di ITTP ini sih selama 3 bulan, alhamdulillah temennya enak-enak sih, teman kelas apalagi kayak mensupport banget gitu, kayak jadi kita tuh di sini sama-sama belajar gitu, kayak jadi yang belum tahu tentang teknik logistik mungkin tahunya kayak tentang pengiriman barang gitu-gitu, terus stok gudang gitu-gitu, jadi kayak oh jadi logistik tuh lebih luas ya ternyata gitu sih, sama-sama belajar gitu, enak. Iya, aku pun sempat berpikir kalau kita kan masuk-masuk udah online ya. Iya, Sempat kepikiran takut gak punya temen, takut temennya nih nggak srek, temennya nggak ada temen nanti gimana nanya tugasnya. Tapi justru aku seneng tahu kuliah di sini karena temennya baik-baik banget, pada apa ya, pada care-care, pada mudah untuk diajak bekerja sama dalam hal apapun. benar, benar banget. Jadi kayak dulu kan gini, kayak ini online kan, kuliahnya gitu, kayak takutnya kayak takut nggak punya temen gitu, atau takut yang gini gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, kayak nanti tuh di kuliah sendiri tuh, kalau aku sendiri sih di selama kuliah ini sih temennya alhamdulillah teman kelas tuh enak-enak, seru-seru, bahkan di luar kelas pun seru-seru gitu. Eh,
pengalaman waktu ospek kemarin kan, ospek online gitu. Jadi kayak udah langsung, kamu dari prodi mana gitu, save nomorku dong gitu. Iya benar. Jadi kayak enak aja gitu, bisa belum ketemu tapi kita udah ngobrol via kayak Meet, Zoom, sering Iya. Meet, sering Zoom gitu, kayak enak aja gitu. Sering ngerjain tugas bareng Iya. gitu. Malah kayak menurut aku tugasnya lebih enak sekarang deh, kayak Mike ke meet aja ya langsung. Kan kalau misalnya offline mungkin nggak mungkin kita tahu cara kayak gitu, meet meet begitu segala macam. Apalagi kalau tugas yang di Microsoft Word itu kan bisa di share screen, enak gitu. Demi ini Iya ada benar. sisi positifnya, Ya, ada sisinya ya baiknya. selalu negatif terus ya. Ya benar. Dan untuk kakak tingkatnya sendiri itu baik-baik sih. Kalau menurut Kak Firman gimana? Bener, di jurusanku di Prodi Teknik Logistik ini kakak tingkatnya bener-bener, waduh gila, baiknya baik banget, iya, baik banget sih. Kayak Iya seru. kemarin kayak waktu kayak gitu kayak sama kakak tingkat itu kayak dibantuin gitu, kayak ospek, dia ada yang kesulitan nggak gitu-gitu, tugasnya ada yang sulit nggak gitu, terus kayak ada kayak kita kesulitan dalam matkul sesuatu gitu, kayak contohnya kayak di teknik logistik tuh ada kan matkul namanya kayak pelayanan pelanggan gitu. Iya. Nah, itu kita bisa kayak tanya ke cuttingnya gitu, kayak ini gimana sih, eh, pelayanan pelanggan itu gimana gitu. Jadi kayak cuttingnya juga baik banget, kayak ngasih tahu, oh jadi ini nanti kayak pelayanan pelanggan tuh matkulnya gini gini gitu. Jadi enak banget. Benar. Aku kira kayak di berita-berita atau di sosial media kan pada bilang kakak tingkat tuh enak banget, jangan deket-deket sama kakak tingkat karena nanti dijudesin atau diomongin. Tapi pas aku masuk sini jujur sih kakak tingkatnya juga di sini ramah-ramah banget. Aku dari semua prodi malah aku belum ketemu kakak tingkat yang aneh-aneh. Bener baik. Kalau untuk dosennya sendiri gimana Kak Firman? Dosen teknik Waduh, logistik. kalau dosennya, aduh kelewatan baik, baik banget juga, enak banget jujur. Gimana Eh, Firman? bikin kultur shock sih kalau dosennya gitu. Kayak gini, kan kayak di SMK aku dulu gitu kan, itu SMK aku kan dulu kayak gurunya gitu ngasih tugas gitu. Kita misal kita tanya tugas gitu, gurunya juga ngasih tahu, cuman kayak mungkin penjelasannya kurang jelas gitu. Nah, di dosen teknik logistik tuh kayak tanpa kita, semisal aku nggak tahu materinya nih, tapi tanpa kita minta tuh kayak gurunya tuh, dosennya tuh langsung bilang gini, nanti kalau nggak bisa langsung tanya aja ke misal ke Bu ini atau ke Pak ini gitu. Jadi enak banget, bener-bener enak banget. Benar. Dosennya sangat welcome nggak sih? Ya, welcome banget. Welcome. Aku kira kayak dosennya kayak bener-bener dari sosial media tuh bener-bener jelek banget semua, dari teman tingkat dosen dosen online gitu pada nakut-nakutin, taunya pas masuk sini kayak wah kok baik banget, kayak nggak expect bakal dapet sebaik Jadi ini. juga. Aku sampai pas masuk sini tuh kayak ngerasa wah blessed banget gak sih, kayak walaupun ditolak PTN tapi seneng sih sini juga. Bersyukur banget masuk sini, kak. Takutnya kan kayak masuk sini nanti nggak ada teman, terus dosennya gini-gini. Enggak, justru malah kebalikannya. Bener-bener. Jadi tuh teman-teman, BTP. iya teman-teman harus banget masuk ke TTP. Aku nggak bohong, teman kakak tingkat Bener, bener enak oke banget. banget, bener, aduh, ramah-ramah banget. Terus juga, oh kalau teknik logistik suka itu nggak sih Kak, banyak event-event sesuatu gitu? Ada dong, pasti ada. Oh, Pasti ada. Kak Firman lagi ikut organisasi apa nih kalau boleh tahu? Untuk ini sendiri kan sebenarnya itu kan, kalau boleh ini kan dari himanya sendiri belum ada perekrutan. Tapi insya Allah rencananya mau ikut hima gitu sih. Widih, keren keren keren. Kalau BEM ada pengen naik gak nih Kak? Pengen naik ke BEM gitu misalnya, ada goals. Kalau dilihat dari organisasinya sih tertarik, cuma Oh, untuk memikirkannya pasti kepikiran dong, kayak enak aja gitu mau anak organisasi gitu. Cuma masih dilihat dulu dari segi kitanya juga gitu.
Oke, keren, keren. Kak Firman, ini aku lagi baca-bacain komentar, ada yang tanya, belajar teknologi itu susah nggak sih? Gimana Kak Firman, menurut Kak Firman tanggapannya? Aduh, gimana ya? Jadi jujur lah, dulu tuh waktu SMK tuh aku juga gaptek. Gimana ya? Bukan gaptek sih, kayak lebih ke teknologi, terutama kayak di laptop gini tuh kayak buta banget pengetahuan tentang laptop gitu. Kayak Word aja tuh kopinya tuh kayak harus klik kanan gitu, terus Oh, baru iya. dicari kopi. Terus, apa? Waktu masuk di kampus tuh kayak teman-temannya waktu gitu, Zoom itu kayak ngasih tahu itu tinggal kontrol C gitu. Jadi kayak oh jadi pelan-pelan tuh kita juga bakalan lingkungan yang enak buat belajar gitu. Jadi Iya, benar. buat belajar teknologi sebenarnya nggak sulit sih. Kalau kita ada kemauan belajar pasti bisa. Berarti susah, nggak susah sih kalau misal susah pun asal kita nemu teman-teman yang mendukung, teman-teman yang suportif, pasti susah mah ayo aja, nggak usah asal temen yang ini ya, yang apa? Ya, benar-benar. Ya, ke Ya, untuk benar banget. kan banyak matkul nih untuk teknistik ya. Kak Firman, yang menurut Kak Firman itu susah banget untuk dipelajari selama 3 bulan ini. Bisa diulangi nggak agak macet-macet nih? Boleh, boleh ceritain aja semuanya kalau Kak Firman mau cerita. Eh, eh, jadi diulangi deh pertanyaannya gimana? Oke, kan dari banyak, kan Kak Firman prodi teknik logistik nih, pasti banyak Ah, banyak terdiri dari matkul lah. Matkul apa sih yang menurut Kak Firman itu susah banget untuk dikuasai? aduh, Apalagi udah 3 bulan nih ini nggak sih, ngerti. ini kalau aku sendiri ini kan waktu di SMK SMK tuh ada pelajaran fisika sama kimia kan kelas 10 aja tuh. Iya, Setelah itu nggak ada, jadi selama 2 tahun kelas 11 sama 12-nya tuh nggak ada. Jadi waktu masuk kuliah gitu kayak harus belajar kimia sama fisika agak shock sih, kayak aduh ini materi apa gitu. Terus oh, aduh teknik logistik ada kimia juga ya? ada dong, ada dong. Jadi Oke, terus terus. ini apa gitu, kayak HCl itu apa nggak tahu, terus Oh, vektor iya. apa gitu. Tapi enak sih, kayak kan kita nggak tahu nih jadi tahu gitu. Apalagi dosennya tuh kalau ngejelasin tuh enak banget. Ya, ya benar. Kan Kalau enak banget. jawab ya kan, Bu ini apa? Saya nggak ngerti. Tanpa makan atau apa ya, tetap jawab aja tanpa bikin kita. Kan kadang ada guru yang, Bu ini apa? Masih nggak tahu. Ya nggak sih, kadang ada beberapa. Tapi dosennya tuh di sini enak banget, kayak Bu ini maaf ini materinya saya kurang tahu gitu, kayak oh ini jadi langsung dijelasin tuh sekarang ulang lagi gitu. Enak banget. Oke. Berarti sekarang kabarnya kimia sama fisika Kak Firman gimana tuh? Kalau sekarang sih mungkin udah bisa ngikutin sih. Jadi apalagi kan teman-temannya kelas kan enak tuh. Jadi kayak sering meet sih, kayak belajar bareng gitu, kayak dari kelasku sendiri itu bilang kayak ada salah satu anak terutama ketua kelasnya tuh kayak bilang ada yang mau belajar kayak kemarin mau TS gitu, ini ada yang mau belajar bareng nggak gitu. Jadi Iya, kayak iya benar. itu kita ngejelasin yang tahu kimia gitu, oh ini dong tolong minta tolong dijelasin ini gimana kimia gitu-gitu sih, jadi enak buat belajar gitu. Iya, kemarin di prodiku juga yang pada jago fisika itu malah ngadain meet tahu apa ngajarin fisika ke anak itu ya benar baik banget dijabarin sendiri ditanya dijawab ya ampun enak enak banget sih asli teman-teman dalam. Jadi teman-teman yang tertarik banget nih buat ke Telkom atau masih ragu sama Telkom Purwokerto bisa banget masuk ke sini. Oke, oke banget lingkungannya, aku nggak bohong ini testimoni jujur, 100% jujur. Benar. Uh, oh, jadi kan tadi kan Kak Firman ada beberapa matkul yang sulit ya. Selama Hmm. 3 bulan ini Kak Firman
gimana sih pernah ada di fase salah jurusan nggak pas ngambil teknik logistik ini? Atau apa sekarang udah mulai salah jurusan nih? Kalau rasa salah jurusan sih enggak sih. Eh, lebih ngerasa ke kayak menyadari kemampuan diri sendiri aja sih. Kenapa? Kok bisa? Jadi gini, kayak semisal nih kayak ada matkul namanya kan kalkulus tuh. Oh iya, Eh, kayak semua ya. jadi kayak di SMK gitu kan namanya kan matematika gitu. Apalagi kalau di SMK kan adanya nggak beda tuh kayak sama SMA. Kan kalau SMA kan ada ada matematika minat sama matematika wajib gitu kan. Nah kalau di SMK kan nggak ada, cuma jadi satu gitu, matematika gitu. Jadi waktu di kuliah dapat matkul kalkulus gitu kayak kaget. Aduh, ini apa gitu, kayak ada angka-angka, ada XY gitu, bikin pusing. Cuma semakin kesini tuh dosennya kan juga enak tuh, kayak ditanya apa ini gimana, dijawab gitu. Terus teman-temannya juga ngadain belajar bareng gitu, jadi kayak enak gitu, nggak ada ngerasa salah jurusan, justru merasa di jurusan itu jurusan yang tepat banget. Kalau aku sih. Iya. Kalau kalau ngerjain tugas itu, kalau ada tugas sih teman-teman Kak Firman ngadain meet gak sih? Kalau temanku ngadain meet sendiri ngerjain tugas. Dan tugas itu lebih ke ngadain meet juga. Cuma kalau di meet-nya itu kita ngebahasnya kayak gini, kayak contohnya kamu misal nih, aku tanya ke temanku gitu, aku nggak bisa di ini gitu. Nah temanku sih yang bisa ini bilang kayak, oh kamu nggak bisa yang ini gitu. Jadi oh ini aku jelasin deh, ini caranya gini 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 gitu. Jadi kayak enak gitu. Iya benar-benar. Pada nggak pelit ilmu nomor satu, nomor satu itu tapi nggak pelit ilmu. Aduh kayak Benar, teman-temannya enak banget. aku kira kayak teman kuliah bakal apa ya, benar-benar mandiri individualis, tapi taunya kalau ditanya apa-apa benar-benar belak-belakan dikasih tahu semuanya gitu. Jadi buat kalian yang misal nggak terlalu pintar, nggak terlalu pandai dalam suatu hal itu, kalian boleh tanyain ke teman-teman atau kakak tingkat juga nggak kalah ilmu sih kakak tingkat itu. Oh, baik-baik Benar. Benar-benar. Bahkan langsung tanya ke dosennya langsung pun kayak nggak perlu takut, dosennya pun bakalan welcome gitu karena baik banget gitu. Benar-benar. Ada satu dosen itu Pak Ian, dia benar-benar, kamu tahu nggak, aku kira dosen kan bakal slow respon banget ya. Yang namanya ini, aku baru tahu dia kayak, aku kalau chat dia itu kayak chatan sama temen, dia balasnya 1 menit. Jarang banget dosen balas. Sama ada dosen dia kayak gitu juga, namanya Pak Syarif sama Bu Nabila itu kalau di chat langsung oh jadi gini gitu, kayak langsung ngejelasin enak banget. Iya, padahal Kak Firman lihat-lihat gak sih di sosial media kalau yang lagi skripsi itu nunggu balasan dosennya lama. Iya kan, aku Ya, kayak ada dosen juga gitu kan. Bisa 3 hari belum dibalas juga, tapi dosen itu tapi iya tuh, ya ampun. Pas tahu dosen itu tapi ada fast response, loh, kok cepet banget dia balasnya, guru-gurunya ya. Enak banget. Paling lama 10 menit. Iya, paling lama 10 menit, 5 menit sih. Iya, benar-benar. Oke, aku bacain dulu apa komen-komen. Oh, ada yang nanya kan, kalau menurut Watt itu kan 83% ITTP langsung lulus itu bekerja ya. Itu kira-kira benar nggak sih Kak Firman? Kalau dari aku sendiri sih, jawabanku sendiri sih, insya Allah bisa. Dengan 83% itu pasti bisa. Karena apa? Karena di ITTP itu kita dikhususkan, apalagi di teknik-teknik lainnya, di teknik-teknik ya ada di ITTP gitu, dikhususkan atau dipersiapkan gitu ilmu-ilmu yang praktikal juga untuk bekal mahasiswa ketika lulus nanti gitu. Jadi sebelum lulus pun kita sudah dipersiapkan buat menghadapi dunia kerja atau dunia yang akan datang gitu. Berarti tergantung individunya juga nggak sih, kalau misal individunya selama kuliah juga
aktif, aktif dari tahu info ini, info itu, organisasi ini, organisasi itu, dan bersosialisasi mungkin apa ya namanya ya, dapat bisa lulus sebelum bisa kerja sebelum lulus ya nggak sih? Ya, benar banget. Nah, kalau yang kuliah tidur, tapi kalau jago mah tetap aja sih bisa ya kan? Ya benar, bisa. Kalau Kak Firman ini tipe anak kuliah yang mana nih Kak? Kayak kuliah organisasi atau kuliah pulang? Aku sih tipe anak yang kuliah organisasi. Dari habis nih. Nugas. Itu doang sih, nggak ada yang lebih. Ya. Kak Firman udah aktif apa aja nih Kak? Kalau boleh tahu. Eh, Aktif kemarin sih ikut kayak event-event dari kampus aja sih, kayak perekrutan kayak perekrutan MBI gitu-gitu sih. Wih, keren. Ini nyoba aktif di lingkungan kampus dulu sih. Benar. Oke, berarti masih nyoba-nyoba ya Kak? Kira-kira nih. Oke. Kalau kemarin kan lagi rame banget ya Telkom ngadain PKM. Oh ya, Iya, tapi kan ikut PKM nggak? ikut dong, pastinya ikut. Iya, timnya udah ada dong berarti. Udah dapet tim, alhamdulillah dapet tim juga. Udah jalan sampai mana nih Kak? Udah siap timnas. Waduh, semoga sih lolos sampai timnas nih. Amin. Iya. Sejauh ini sih dari segi kelompok aku sendiri baru udah ngerencanain sih kayak beberapa plan buat yang diajuin di PKM-nya sendiri sih, gitu. Berarti Kak Firman Kak Firman ngajuin berapa kelompok PKM? Kalau itu sendiri mungkin 2 sih. Oh, banyak. Banyak banget berarti ya. Itu tiap beda-beda atau sama Kak? Kalau yang pertama ini teman satu kelas tuh udah ada kelompok PKM gitu. Terus untuk yang satu PKM lagi sih ini udah ada, cuma masih kayak kalau dikatakan ragu, bukan ragu sih, kayak lebih ke mau mempersiapkan diri lebih matang lagi gitu. Jadi juga lagi masih nyari-nyari partner yang pas lagi aja gitu. Kalau aku sendiri kan masih susah untuk mencari partner ya. Kak Firman ada kakak tingkat nggak kelompoknya? Kalau sejauh ini belum sih, tapi nggak tahu ke depannya kan kita nggak tahu, siapa tahu ada beneran kakak tingkat gitu yang join gitu. Kalau mungkin ada teman-teman di sini yang kesulitan cari partner untuk mungkin bisa kasih tips and trick-nya nih, kenalan mana aja nih yang bisa diajak PKM gitu. Aku pun sendiri juga susah banget temen. Boleh Kak kasih tips and trick-nya nih dapat temen untuk kelompok PKM. Aduh, tips and trick ya. Jadi kalau untuk tips and trick-nya sendiri sih, itu sih cari partner yang sama-sama mau belajar aja sih. Itu aja sih. Selama kalian mau belajar bareng gitu, ya pasti bakalan nemu partner yang beneran mau diajak belajar bareng gitu. Terus juga nyari partner itu jangan kayak berdasarkan kita udah kenal gitu, langsung dijadiin partner gitu kan juga nggak bisa juga gitu. Jadi nyari partner tuh kayak harus benar-benar kalian tuh paham betul gitu. Kalian mau ini tuh proyek kan, kayak proyek PKM gitu. Nggak asal milih partner gitu sih. Berarti menurut Kak Firman ini partner lebih penting mana sih? Partner yang pandai melakukan hal khusus yang dia bidang ini, atau temennya dia nggak pandai-pandai banget nih, tapi dia kayaknya rajin, ulet orang gitu. Kalau aku sendiri lebih suka partner yang kedua sih, dimana dia nggak terlalu pandai tapi rajin dan ulet gitu. Karena menurut aku sendiri nih, kalau yang pandai itu banyak, tapi kalau yang rajin sama ulet itu belum tentu ada gitu. Iya,
soalnya belum tentu yang pandai itu ulet apa ya, dia diajak kerja sama kadang karena dia udah pandai, dia susah banget mau diajak apa ya berkomunikasi ya kan, mau tuker ide saking pandainya ya kan. Tapi kalau mungkin apa ya, karena mungkin dia belum terlalu pandai jadi mungkin banyak bertanya, nanti mungkin bisa ngasih ide juga ya, ngasih Kak Firman. Benar banget. Jadi buat teman-teman yang nggak terlalu pinter atau biasa-biasa aja, nggak perlu takut. Yang penting kalian itu rajin dan apa ya, dan bertanggung jawab, terus juga ulet biar bisa biar kalau kalian mau join PKK nanti dipilih sama Kak Firman. Ya, benar. Oke. Karena wah udah jam segini nih, udah jam 19.42, karena kita keterbatasan waktu yang singkat juga nih Kak. Mungkin ya. Dengan berat hati kita harus mengakhiri sesi Raisa malam ini. Sedih banget. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Firman malam ini. Ya, aku juga kalau ngobrol sama Nisa nih. Terus ya, seru, lain kali kita ngobrol lagi ya Kak. Siap. Oke, Bu, untuk karena kita dari penghujung acara dan juga kita harus berpisah dengan ITTP Zen dan penggemar Raisa untuk malam ini. Jadi terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk join live ITTP, atau juga teman-teman yang masih mau tahu cara daftar di ITTP bisa lihat website ITTP, atau tertarik di logistik ya Kak, bisa lihat, kunjungi IG apa Kak, IG-nya Teknik Logistik HMTL ya kalau nggak salah. Ya, HMTL sama Teknik Logistik ITTP. Tuh teman-teman, HMTL sama Teknik Logistik ITTP. Dan juga aku lihat di website ITTP ada profil Teknik Logistik, itu lengkap banget informasinya. Jadi buat kalian yang masih ingin tahu, atau enggak Kak Firman bisa, teman-teman bisa nggak nih hubungin Kak Firman kalau misalnya mau tanya lebih dalam tentang Teknik Logistik? Bisa kontak aja Kak Firman ya. Boleh banget teman-teman. Jadi sekian dulu Raisa malam ini. Saya pamit undur diri, dan Kak Firman ya, kita pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye.